saatnya kita ikuti berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Ramakura 5.8 The Magic of Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Magic Listener. Saya Prasigit kembali menjumpai Anda dalam berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Dan hari ini edisi Kamis tanggal 27 Maret 2008. Selamat malam untuk Anda yang mendengarkan melalui Indovision di channel 204. Juga untuk Anda yang mengakses di streaming di ramakufm.com. Dan juga apa kabar untuk Anda yang mendengarkan di Pontianak melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM. Dan malam hari ini seperti biasa berproses menuju kesejatian diri hingga ke pukul 21.30 malam nanti ya. Saya sudah bersama Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, suaranya lemes malam ini. Kenapa, Wo? Agak lemah. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Benar. Ya udah. Oke, untuk Magic Listener yang tentunya malam hari ini ingin berpartisipasi, Anda bisa menghubungi di 633-2705 atau di 633-270. Oh enggak ya, di 633-2705 saja. Anda bisa sharing, ya, sharing dan bersama-sama berproses menuju kesejatian diri. Kita ada penelpon, Wo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa? Saya Hairul Usman. Pak Hairul Usman di Bekasi. Di Bekasi. Silakan Pak Hairul Usman langsung sama Siwo ya. Assalamualaikum Pak Siwo. Halo. Ya, silakan Pak Hairul Usman. Iya, ada pertanyaan saya ini Pak Siwo. Setiap usaha manusia itu kan berbeda-beda. Tapi kita juga tidak tahu apa yang kita menjadi harapan kita atau apa menjadi cita-cita kita. Kita juga tidak tahu apakah itu sejalan sebagaimana katakanlah tuntunan Allah bahwa ini yang kita lakukan ini Allah meridhoinya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya mengukur bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar sejalan sebagaimana Allah meridhoinya. Jadi dalam kehidupan kita ini apapun yang kita lakukan itu kan harus mendapat keridhaan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan itu parameter-parameter bahwa apa yang kita lakukan itu pasti Allah meridainya. Nah, contohnya seperti begini. Di dalam kehidupan sosial misalnya kita ingin membuat sesuatu, katakanlah sebuah bakti sosial misalnya. Kalau kita melihat secara real, misalnya kita memberikan bantuan kepada seseorang itu, mungkin dalam pandangan secara itu kan baik. Tapi di balik itu sebenarnya kita memberikan pertolongan itu membuat orang itu justru tidak mandiri. Nah, sisi lain bahwa kita ingin melihat bahwa orang yang dibantu itu timbul sebuah kemandirian. Tapi dalam kenyataannya, hampir semua dalam pengamatan saya, orang yang selalu menerima bantuan itu justru tidak melahirkan sebuah kemandirian. Nah, pertanyaan, jangan-jangan apa yang kita lakukan ini, apakah Allah meridhai atau tidak? Karena padahal kita ingin melihat dia itu mandiri. Sebagai validator dalam pemahaman saya, dasar tauhid itu adalah terjadinya kemandirian di dalam kehidupan ini. Baik. Jadi mohon tanggapan Pak Siwo. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hairul Usman di Bekasi. Silakan sekaligus membuka kebersamaan kita dalam berproses menuju kesejatian diri. Monggo.
Magic Listener beserta seluruh staf dan keluarga besar Ramako. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi thahibin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ketemu lagi, kita sharing lagi. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Kita langsung saja masuk yang sudah diawali oleh Mas Khairul Usman. Bagaimana agar kita bisa tahu apa parameternya bahwa yang saya lakukan ini diridhoi oleh Allah. Tadi dicontohkan dengan bakti sosial. Misalnya kita menolong orang, tapi tidak malah membuat orang itu mandiri, tapi malah bergantung. Atau bisa jadi malah bikin malas. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan mencoba melihat dari dua sisi. Secara ideal, untuk kita bisa menggapai ridho Allah, apakah aktivitas saya ini diridhoi Allah atau tidak? Untuk bisa sampai ke situ, yang pertama syarat minimalnya kita harus benar-benar punya ilmu yang persis bahwa ini yang dimaksudkan oleh Allah, ini yang diperintahkan oleh Allah, ini yang benar-benar di mata Allah. Jadi syarat pertama adalah keilmuan. Syarat kedua adalah kita melaksanakan perintah yang sudah kita pahami itu dengan ikhlas. Yang kedua, jadi saya mengambil dari perspektif yang ideal ini dua hal, yaitu untuk kita bisa melakukan sebagaimana mestinya yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah. Pertama, kita harus tahu, kita harus punya ilmunya terhadap kebenaran yang hakiki yang dimaksudkan oleh Allah. Yang kedua, kita harus sertai semua kegiatan kita ini dengan keikhlasan. Dan kita tahu bahwa ikhlas itu adalah hubungan personal antara seseorang kepada Allah dengan membersihkan seluruh adanya pamrih-pamrih kepada selain Allah. Manakala masih ada pamrih kepada yang selain Allah, maka itu bisa mengkotori, bisa mengurangi mutu keikhlasan. Itu mungkin bahasa teknisnya seperti itu. Kalau bahasa mungkin yang lebih mudah, lebih ringan, untuk kita bisa diridhoi oleh Allah, syarat pertamanya kita harus ridho dulu terhadap Allah. Karena orang kalau belum ridho terhadap Allah, belum rela atas perintah-perintah Allah, belum rela kita didominasi oleh Allah, maka yang akan bergerak adalah dia bergerak atas dasar egoismenya dan target-target yang dibikin oleh dirinya sendiri. Jadi orang sebelum dia meridhoi Allah, dia tidak akan sampai kepada makom yang diridhoi oleh Allah. Karena keridhaan Allah yang dari atas itu harus dijemput dari bawah dan harus diakses melalui syarat-syaratnya. Kalau kita saja belum ridho kepada Allah, saya mengira tidak akan connect terhadap keridhaan Allah. Kenapa? Karena
selama kita belum ridho terhadap Allah, maka yang akan mendominasi diri kita adalah keinginan kedirian kita, egoisme kita, target-target yang kita bikin sendiri. Ya, bisa jadi bentuk aktivitas fisiknya itu bersamaan dengan perintah-perintah Allah. Tetapi motivasi, tujuan dan niat yang ada di dalam diri kita itu bisa jadi berbeda. Itulah kemudian dibutuhkan adanya nilai keikhlasan. Itu kalau dilihat dari kacamata ideal. Ya, untuk menuju ke situ saya mengira butuh proses-proses yang tidak sedikit, butuh syarat-syarat yang tidak mudah. Meskipun kita semua diberi sarana untuk bisa sampai ke situ dan kita sangat dibantu, disaranai untuk bisa sampai ke situ. Itu kalau kita pandang dari sudut ideal. Tapi kalau kita pandang dari sudut personal, jadi kita kembalikan kepada personal kita masing-masing. Yang pertama, sangat tidak mudah untuk mencapai pemahaman yang hakiki bahwa ini loh yang dimaksudkan oleh Allah, ini loh yang dikehendaki persis oleh Allah, ini loh kebenaran yang hakiki yang dari Allah. Itu tidak mudah. Sementara Allah tidak membebani manusia melebihi kapasitasnya. Sehingga kalau kita lihat dari personal, setiap orang itu dibatasi oleh ilmunya sendiri-sendiri. Jadi kita untuk mengukur kepada personal masing-masing kita, A, B, C, saya, Mas Pras, Mas Khairul misalnya, itu kita diparameteri, kita divalidatori, kita diukur dengan kapasitas keilmuan kita saat ini. Kalau kita sudah memahami beberapa kebenaran yang sudah sampai menjadi satu kesimpulan dan keyakinan kita, maka itulah yang mengukur diri kita masing-masing. Kalau kita diukur dari yang ideal, apalagi orang-orang yang sekelas saya, itu pasti masih amburadul semua. Saya mungkin merasa ini yang sangat benar, tapi bisa jadi kalau diukur dengan ilmunya para arifin, apalagi ilmunya para anbiya, mursalin, belum apa-apa, belum sama sekali. Ya. Meskipun kita merasa bahwa sudah sangat yakin. Ya, maka kalau kita lihat dari personal, kita tidak bisa mengukur masing-masing personal itu dengan kaidah-kaidah yang ideal. Tapi kita bisa melihat, mengukur sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kita bisa melihat apakah saya bertentangan dengan ilmu kebenaran yang sudah saya pahami saat ini. Nah, kita akan tahu tentang itu. Kita masing-masing tahu kalau kita mau sedikit saja meneliti. Jadi beda antara parameter yang ideal dan parameter personal. Beda parameter yang seharusnya dengan parameter yang sedang terjadi pada masing-masing personal. Ya. Nah, kalau masing-masing kita melihat personal, kemudian kita ukur dengan yang ideal tadi, ya tidak relevan akhirnya, tidak tidak proporsional. Kita mengukur sesuatu yang masih dalam proses, kita ukur dengan sesuatu yang seharusnya sudah sampai kepada proses akhir. Ya, kita nggak bisa mengukur anak yang masih dalam proses sekolah SMP, kita ukur dengan alat ukur profesor. Nggak bisa dong. Meskipun idealnya kita akan menggapai yang sempurna itu. Kayaknya begitu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita harus mengembangkan, kayaknya sih, kita perlu mengembangkan atau seyogianya kita semakin mengembangkan bahwa
kita tidak bisa mengukur sesuatu yang masih dalam proses dan diukur dengan ukuran kesempurnaan. Nah, kita mengambil ukuran kesempurnaan itu pada titik tujuan yang akan kita dekati. Orang yang masih berproses, kita harus ukur sesuai dengan kapasitas di mana halte dia. Atau yang lebih mudah, kita ukur dengan, kita kan sudah mempunyai satu yang sering kita sharingkan, bahwa kewajiban kita secara mendasar sekarang ini adalah mari kita taati kebenaran yang sudah kita pahami, sambil kita mencari kebenaran yang lebih tinggi, kemudian berpindah kepada kebenaran yang lebih tinggi itu. Begitu seterusnya, sehingga kita akan semakin maju, semakin baik, dan semakin sempurna. Nah, kalau kita kembali ke ukuran ideal, wah, apalagi kita mengukur diri kita diukur dengan yang ideal, mengukur orang lain dengan ukuran yang ideal, wah ya, justru akan menjadikan sesuatu yang tidak adil, akan menjadikan sesuatu yang tidak proporsional. Nah, kalau kita kemudian melihat kepada kapasitas seseorang secara personal dan kita itu masih dalam rangka berproses, maka kita akan bisa lebih mendekati kepada keberadaan yang real pada masing-masing personal. Ada orang yang baru melangkahnya sampai kepada hal-hal yang seperti itu, misalnya keikhlasannya masih terbias dengan pamrih-pamrih yang lain, ya dia masih pada makom itu, ya nggak apa-apa, kita teruskan aja, kita kasih support saja untuk dia lebih memperbaiki mutu dari aktivitasnya. Kayaknya nggak perlu deh kita cemooh, apalagi kita hakimi bahwa itu sesuatu yang bertentangan dengan nilai yang ideal, ya. Ya boleh kita sharing bahwa nilai yang ideal begini, sementara yang terjadi begitu. Nah, tapi kita harus support deh proses dia, kita harus support. Toh untuk mencapai yang sempurna itu memang butuh adanya proses-proses seperti itu gitu ya. Dari belum tahu kemudian harus belajar menjadi tahu, setelah tahu belum bisa melakukan, ya harus kita latih bertahap, langkah demi langkah untuk semakin bisa mendekatkan kepada kebenaran yang sudah kita tahu gitu. Nah, kayaknya kalau pendekatan kita dengan kerangka berpikir seperti itu, kita akan bisa lebih proporsional dalam menempatkan, dalam mungkin menilai, membanding terhadap sesuatu. Kalau semua kita ukur dengan ideal, kita sendiri juga jadi sangat tidak ideal akhirnya, karena memang kita masih dalam proses ke arah itu. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan kayaknya seperti itu, Mas Khairul Usman. Mungkin ini judul besarnya ada pada bagaimanakah kita mengembangkan cara berpikir kita. Kita mau berorientasi hasil atau orientasi ikhtiar. Kalau kita melihat perjuangan seseorang, meskipun masih banyak berlepotan kesalahan, tapi kalau kita arahkan ke bentuk orientasi ikhtiarnya, kita akan jauh lebih bisa menghargai dia. Tapi kalau kita kembangkan orientasi hasil, apalagi hasil itu kita ukur dengan yang ideal, kita akan banyak mengecewakan dan kita sendiri juga akan banyak kecewa. Kayaknya begitu, dan saya kembali dulu kepada Mas Sigit. Baik, Siwo, kita ke penelpon selanjutnya, gimana? Lanjut. Ya, ada Pak Kasdi ya, di Bekasi juga ini. Pak Masdi ya? Masdin. Ya, selamat malam Pak Masdin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dengan Siwo Pak Masdin ya. Ya, terima kasih Mas Pras. Dan assalamualaikum Siwo. Halo. Ya, diteruskan Pak Masdin. Siwo dengar. Mohon maaf sebelumnya, kali ini kayaknya saya bukan untuk sharing ya,
tapi hanya sebuah permohonan atau usulan gitu. Ini kalau boleh ya, bagaimana kalau acara sharing ini volume siarnya ditambah begitu. Ya misalnya dari 1 kali seminggu menjadi 2 kali atau lebih barangkali gitu ya. Karena menurut saya acara sharing seperti ini sangat strategis untuk saling tukar menukar pemahaman dari teman-teman sharing kita. Sekaligus juga untuk berlatih bagaimana kita memahami perbedaan yang ada pada saat ini. Kayaknya itu saja Mas Ya, Pras. baik, terima kasih Pak Masdin. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanggup nggak, Wo? Enggak sanggup ya. Terima kasih atas usulannya Mas Din, terima kasih atas masukannya, tapi saya enggak sanggup kayaknya. Ya, semoga Pak Masdin puas ya dengan jawaban sih. Kalau saya aja mau turun nih malah mau ditambah. Oke, baik, kita ke penelpon selanjutnya sih, Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, maaf? Bapak Saleh. Pak Salehi. Pak Salendri. Sali. Pak Sali. Oh iya. Pak Sali, volume radionya bisa dikecilkan sedikit, Pak? Oh iya udah. Langsung sama Siwo ya? Iya, silakan, Pak. Siwo, gini Siwo ya. Jelasin masalah siksa neraka itu Siwo. Ya, saya pernah dengar ada di sana kekal di dalam itu gimana Siwo? Gitu aja Siwo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta jelaskan soal neraka, terus katanya kekal di neraka itu seperti apa sih, Wo? Susah ini, berat ini kayaknya. Terima kasih ya. Kita langsung aja masuk siksa neraka. Oh, kita baru mendengar neraka aja, bayangan kita sudah ya. Apalagi ditambah siksa. Apalagi nanti dikaitkan dengan siksa Tuhan. Kalau manusia menyiksa aja ya begitu. Nah, kalau Tuhan menyiksa kayak apa ya? Saya pernah bayangkan itu. Suatu saat ada 3 orang datang ke saya. Ternyata ketiga-tiganya itu tukang las. Kemudian tanpa bicara apa-apa, yang satu jadi tangan saya dipenteng sama dia, kaki dipenteng, hasil saya nggak bisa apa-apa. Kemudian tukang las yang lain dia sudah memulai menyalakan lasnya sampai warnanya bukan hanya warna merah, jadi kan warna biru, bukan warna biru sampai warna ungu yang bunyi suaranya sampai kis gitu ya. Kayak ada kompor gas itu kan kalau warnanya semakin panas kan warnanya semakin biru dan berubah menjadi ungu. Nah, dengan ujung gagang las yang sudah menyemprotkan api yang sudah berwarna biru keunguan itu mulai didekatkan ke mata saya. Kemudian dilingkarkan di seputar kelopak mata saya. Kemudian lasnya itu diturunkan melingkari hidung saya dan saya pernah bayangkan hal seperti itu ya. Mas Pras bisa nggak bayangin gitu? Pernah nggak hidungnya dilas? Berat, Wo. Itu kan baru 1 orang tukang las, dan tukang las itu tukang las biasa aja, belum tukang las yang proporsional, yang alat lasnya bisa gila-gilaan gitu ya. Iya, mesin las sama setrikaan aja masih panas persentas, Wo. Kena setrika aja rasanya udah kayak apa gitu. Terus ya. Itu yang bisa menyiksa seperti itu baru 1 orang. Nah, kalau dikumpulkan ada 100 tukang las nyiksain kita semua ya apa ya? Itu baru siksa dari seseorang yang dia bikin lalat itu nggak bisa. Ya, dia bikin laut nggak bisa. Dia bikin, apalagi dia bikin langit, apalagi dia bikin galaksi, apalagi dia bikin alam semesta. Bayangkan kalau seluruh tukang las yang ada di dunia ini berkumpul semua menyiksa saya. Tapi
ya kita sudah bagaimana, nggak bisa ngukur dahsyatnya kayak apa. Tapi coba kita bandingkan. Kalau itu kan siksaan makhluk, siksaan manusia, sehebat-hebat manusia, sejuta tukang las dia berkumpul, mampukah dia membuat seekor lalat, seekor nyamuk yang bernyawa atau nggak bisa kan? Itu aja siksaannya sudah sehebat itu. Nah kalau Tuhan itu berkenan menyiksa, padahal Tuhan itu mampu membuat seluas alam semesta dengan segala isinya ini. Kalau menyiksa terus kayak apa ya siksaannya ya? Coba kita bisa bayangkan nggak kayak apa itu siksaannya? Sementara makhluknya yang bikin nyamuk aja nggak bisa, itu siksaannya sudah sedahsyat itu. Gitu ya. Saya pernah membayangkan hal-hal seperti itu. Mohon maaf nih, saya agak pilek ya. Kalau kita sering menghubungkan bahwa neraka dan siksa itu kan kaitannya bahwa karena kita tidak nurut sama Allah, kemudian Allah menyiksa kita. Karena yang dipertanyakan tentang bagaimana sih siksa neraka itu, saya akan kemudian menceritakan apa yang saya pahami kemudian dari perkembangan keilmuan berikutnya. Yang pertama begini, bahwa neraka itu terjadi bukan karena Allah hendak menyiksa makhluknya, hendak menyiksa kita, tidak. Tetapi neraka itu terjadi merupakan akibat logis dari apa yang kita bikin. Pada saat kita diberi kehendak bebas, kita bisa mengambil yang baik, tapi kita mengambil yang buruk. Nah, di situ ada akibat. Seperti misalnya, kita itu bisa kok minum air putih, bisa minum teh, gitu ya, bisa. Tapi yang kita milih, malah kita minum Homer misalnya. Sebetulnya kita bisa kok mengkonsumsi vitamin C, gitu ya. Tapi justru yang kita pilih adalah pil koplo, narkoba itu kan. Nah, kan ada akibat logisnya kan. Akibat logisnya apa? Ya kalau dia minum air teh, ya dia dapat segar, dia dapat enak. Mungkin ada beberapa vitamin yang bisa masuk. Tapi manakala dia minum, yang dia ambil itu minum whisky, maka akan terjadi mabuk, hilang ingatan, hilang pendirian dan seterusnya. Kan akibat logisnya kita dalam hal itu kita sudah dikasih tahu dan kita sudah tahu tentang itu. Sebagaimana kalau kita meminum racun, maka akan ada akibat. Akibat logisnya ada. Pada saat kita meminum vitamin, akibat logisnya juga ada. Nah, surga dan neraka itu akibat logis dari apa yang sudah kita ambil sebab-sebabnya. Kita akan diberi kebebasan dan sudah diberi sarana-sarana dan dikompliti dengan alternatif-alternatif. Kita diberi kebebasan bisa mengambil A, bisa juga mengambil B. Bisa mengambil sebab yang mengakibatkan surga, juga boleh kita mengambil sebab yang akibatnya adalah neraka. Jadi betul semua hukum itu ada di dalam kehendak Allah. Allah berkehendak dalam kehendak takwininya ada hukum-hukum akibat dan sebab. Orang yang mengambil sebab A akan punya akibat A. Orang yang mengambil sebab B ada akibat B-nya juga. Nah, ini ada dalam kesemestaan kehendak Allah. Jadi kalau orang minum vitamin, dia akan berdampaknya akan lebih sehat, itu juga ada dalam kerangka kehendak Allah. Orang yang mengambil minum racun akan terjadinya sakit, itu juga ada dalam kesemestaan kehendak Allah. Karena yang bikin hukum seperti itu adalah Allah. Meskipun itu sebagai sebab jauh. Kalau sebab dekat, kenapa dia sakit badannya? Karena minum racun. Siapa yang menghendaki minum racun? Ya orang itu. Apakah itu masuk dalam kehendak Allah, dalam kehendak takwininya? Ya.
Nah, ada dalam bahasa tertentu nanti bahwa dia sakit itu ada dalam kesemestaan kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan hukum sebab akibat bahwa racun akibatnya sakit, drug akibatnya sakau, dan lain-lain. Itu ada dalam kehendak takwini Allah. Nah, sering kita menyebut neraka langsung kita hubungkan kepada Allah, bukan sebagai sebab jauhnya. Padahal yang menyebabkan adanya neraka itu sebab dekatnya ya kita yang diberi kehendak bebas itu. Kalau kita mengambil racun, ya badan kita sakit. Kalau kita mengambil dosa, ya kita juga spiritual kita akan sakit. Nah, sakit dalam masa depan kita itu terkait dengan istilah neraka. Jadi yang menyiksa kita ada di neraka itu, yang menyiksa itu kita sendiri, bukan Allah. Meskipun itu ada dalam kesemestaan hukum Allah. Nah, ini permasalahannya adalah permasalahan tauhid. Bagaimana, apakah kita memahami bagaimana kehendak Allah itu bagaimana. Nah, kalau kita dalam memahami tauhid ini belum mendalam atau kulit-kulitnya saja, seakan-akan kita menghubungkan antara neraka itu langsung kepada Allah sebagai siksaan Allah, sehingga Allah terkesan Allah kejam, gitu kan? Allah itu kok tega ya. Padahal kita juga boleh dong bertanya, kalau Allah maha sempurna dan Allah itu tidak dipengaruhi oleh apapun, Allah juga tidak menjadi lebih senang atau lebih susah karena pengaruh makhluknya. Apa sih perlunya Allah menyiksa kita? Memang Allah punya misi apa? Allah punya perlu apa? Allah punya motivasi apa menyiksa kita? Ya, sementara dia sudah sempurna. Nah, tapi kalau kita tidak cermat di dalam tauhid, pikiran kita kan, saya mengalami hal yang seperti itu juga ya, bahwa neraka itu siksaan Allah. Jadi Allah terkesan kejam dong. Allah terkesan jadi kadang-kadang Tuhan kita pahami sebagai hantu kalau kita tidak ajari dalam tauhid gitu ya. Neraka itu akibat logis perbuatan kita. Jadi yang membuat neraka itu kita sendiri. Yang membuat surga juga kita sendiri. Semua yang ke arah keburukan itu murni karena kita. Jadi neraka murni karena perbuatan kita. Tapi kalau kita mendapatkan surga, itu tidak murni perbuatan kita sendiri. Kenapa? Karena sarana-sarananya itu untuk ke arah itu semua dipadu, disaranai, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kebaikan di sana peran Allah terkait sebagai sebab jauh terkait gitu ya. Tapi kalau setiap keburukan yang terjadi itu murni dari kita, bukan dari Allah. Allah memberikan bekal potensi untuk baik, untuk benar. Allah memberikan sarana yang ada dalam diri kita, yang ada di luar diri kita untuk kebaikan dan kebenaran, kebahagiaan. Allah memberikan kitab suci, memberikan agama, memberikan nabi, memberikan rasul, memberikan imam, memberikan perintah-perintah, memberikan larangan-larangan, memberikan aturan-aturan, semua demi kebaikan kita. Jadi kalau kita ini baik, ada peran Allah di situ. Tapi kalau kita buruk, semua sarana dari Allah itu baik. Tapi kenapa kita buruk? Murni akibat kita sendiri. Jadi kalau kita masuk surga, itu di sana ada peran bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan akibat logis neraka, murni itu akibat kita sendiri. Jadi Allah menyiksa, enggak sih sebetulnya, itu kalimat-kalimat mentah saja. Allah menyiksa itu ada hukum orang yang mengambil racun dia akan sakit. Itu hukum yang sudah ditetapkan sebagai hukum takwini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminum racun, kita akan tersiksa. Nah, hukum adanya seperti itu yang bikin Allah. Kadang-kadang kalau kita tidak serius dalam belajar tauhid, kita langsung menghubungkan ini siksaan dari Allah, gitu ya.
Oh enggak, Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Kalaupun Allah mengadakan hukum itu, orang yang minum racun menjadi sakit, itu demi kebaikan kita. Karena bayangkan orang minum racun dan tidak sakit, apa yang terjadi? Ya, kita sudah kebanyakan makan, perut kita nggak sakit. Apa yang terjadi dalam diri kita? Kita misalnya apa ya, kemasukan tenggorokan kita ini kemasukan satu benda yang tidak normal tempatnya. Kemudian kita terjadi batuk, kita terjadi apa ini, wahing itu apa ya bahasa Indonesianya. Nah, kalau hal itu tidak ada, kalau sakit itu tidak ada, itu bahaya besar bagi kelangsungan kehidupan kita. Kalau sakit itu tidak ada. Jadi sakit itu juga merupakan bentuk fasilitas dari Allah kepada kita dalam rangka penyempurnaan diri kita. Jadi neraka itu pun merupakan fasilitas dalam rangka proses penyempurnaan diri kita. Kalau kurang lebih begitu ya. Cuma kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak, Tuhan itu kejam, Tuhan itu balas dendam. Kemudian apa ya? Tuhan kan saya tidak minta untuk ada ini, Engkau adakan. Dan saya tidak minta Engkau beri kehendak bebas. Tapi kenapa begitu saya menggunakan kehendak bebas, kalau tidak tidak bersesuaian dengan kehendakmu, kemudian Engkau siksa. Betapa kejamnya kau, betapa sewenang-wenangnya kau, kan bisa begitu ya. Ya, makanya kita harus hati-hati di dalam belajar tauhid. Dan saya kira sepanjang kita tidak memperdalam tauhid, pasti deh, karena informasi itu begitu gencar mengajak kepada image-image seperti itu. Sehingga ya kita akan takut kepada Tuhan, tapi dengan porsi ketakutan yang tidak relevan, porsi ketakutan yang salah paham. Kemudian kekal di dalamnya. Sepanjang saya mempelajari kemudian bahwa istilah kekal itu sering disebutkan dengan istilah abadi, gitu ya. Abadi. Yang saya tahu kemudian bahwa kekal itu satu istilah yang sangat panjang. Abadi itu satu istilah yang menyebutkan sangat panjang berabad-abad. Tapi bukan berarti tiada akhir. Ya, mungkin begitu ya. Nah, kalau nanti kalau misalnya disebutkan bahwa orang di dalam neraka itu kekal berarti tanpa akhir, atau orang yang di surga juga kekal tanpa akhir, berarti mandek di situ dong, terminalnya dong. Nah, itu kayaknya nanti akan ada sedikit tabrakan dengan hikmah yang lebih besar dari itu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil, maha pengasih, maha penyayang, dan maha menyempurnakan. Kurang lebih seperti itu, Mas Ali. Mudah-mudahan tidak puas dan semoga bisa lebih membakar semangat kita untuk selalu berproses. Saya kembali ke Mas Pras. Ya, kita sudah ada penelpon selanjutnya, Siwo. Assalamualaikum. Halo. Iya, maaf terputus ya. Nanti bisa dicoba sambung lagi di 6332705 untuk Anda yang ingin berpartisipasi malam hari ini ya. Halo, assalamualaikum. Waduh, gimana nih, Wo? Ya nggak apa-apa. Dan tentunya untuk Magic Listener di seluruh Nusantara yang mendengarkan melalui Indovision di channel 204 juga bisa bergabung ya. Anda bisa menggunakan line telepon Ramako di 0216332705. Tidak menutup kemungkinan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui Mitra Mardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak, dan juga untuk Anda yang mengakses melalui streaming di www.ramakofm.com. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa, Pak? Maaf, Pak. Ini dengan Hajirin. Oh, Pak Hajirin. Pak Hajirin di mana, Pak Hajirin? Saja ini dari Tangerang. Silakan. Mohon jelaskan tentang fungsi pikiran Fungsi pikiran dan cara mengendalikan. Oke. Yang kedua, mohon jelaskan tentang ego.
Gitu aja, terima kasih Sio. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi pikiran dan cara menggunakannya. Kemudian ego. Silakan, Pak. Yang tadi apa fungsi pikiran dan Fungsi cara? pikiran dan cara menggunakannya. Monggo. Ya, terima kasih Mas Haji diterangkan. Kayaknya kita sudah tahu sih bahwa fungsi pikiran itu untuk apa ya? Ya untuk berpikir doang. Ya, tapi tidak sesimpel itu kayaknya. Inginnya saya menjawab banyak tentang masalah ini karena saya mengira bahwa dari permasalahan pikiran ini akan bisa merembet kepada hal yang sangat banyak. Sebelum yang lain, saya ingin mengulang kembali aja bahwa misalnya gini, saya nanya kepada Mas Hajidin, kan penjenengan seorang Muslim ya, seperti saya, identitasnya sebagai Muslim. Kalau saya bayangkan, mungkin ada kesamaan antara Mas Hajidin dengan saya dalam hal yang akan saya sebut ini, bahwa saya sebagai seorang Muslim itu sudah terbentuk pemahaman, sudah terbentuk sebuah cita rasa, sudah terbentuk sebuah refleksi otomatis karena sudah sangat menyatu dalam diri saya, mungkin juga di Mas Hajidin, mungkin di Magic Listener yang lain, bahwa kita sebagai Muslim itu meyakini, menyadari betul sudah menjadi sebuah citra refleksi kedirian kita bahwa Islam itu mengatur seluruh sektor kehidupan, sehingga disebut sebagai pedoman hidup. Kita tahu bahwa ada aturan, sampai ada yang namanya aturan keyakinan dan ada aturan-aturan terapan seperti hukum-hukum keseharian ya. Ada akidah, ada syariah. Dan di dalam syariah itu kita mengenal istilah fikih. Fikih itu aturan-aturan terapan yang secara praktis harus dilakukan dalam setiap aktivitas kita apapun. Misalnya dalam aktivitas fisik kita, kaki, bagaimana kita menggunakan kaki, bagaimana kita menggunakan tangan, gitu ya. Lebih tinggi lagi fasilitas aktivitas indera. Kita kan tahu persis fikih itu mengatur bagaimana aturan penggunaan indera mata, bagaimana penggunaan indera pendengaran, telinga. Itu kan semua ada aturannya ya. Bahkan kemarin kita sebut hal yang sangat kecil yang mungkin dampak manfaat, dampak risiko positif atau negatifnya juga sangat kecil, itu pun diatur. Misalnya bagaimana kita masuk rumah itu dengan kaki kanan atau kaki kiri, kita keluar dari rumah itu dengan kaki kiri atau kaki kanan, itu diatur sedemikian detailnya. Nah, yang ingin saya angkat sebagai ingat ulang aja bahwa kita sudah punya citra bahwa ya semua diatur oleh Islam. Cuma ada satu hal yang kita kayaknya terlalaikan, terkaburkan, yaitu masalah berpikir ini. Jadi kita melihat ada aturannya, mendengar ada aturannya, bicara ada aturannya. Tapi pertanyaannya, apakah berpikir ada aturannya? Apakah dalam fikih kita juga diatur bagaimana berpikir itu? Itu yang saya ingin angkat ulang lagi. Bahwa kita sudah punya cita rasa bahwa semua kegiatan kita diatur. Tapi seakan-akan kalau pikiran tidak diatur. Seakan-akan kalau kita berpikir boleh semaunya. Gitu kan? Kalau kita memandang harus memandang yang baik, harus tidak boleh memandang ini, tidak boleh melihat aurat orang lain misalnya gitu ya. Nah, di situ ada fikih tangan, fikih kaki, fikih mata, fikih telinga, fikih mulut, ada fikih makanan, ada fikih pakaian, ada fikih sampai masuk keluar rumah, masuk keluar toilet, ada fikih ini, fikih itu. Yang saya tanyakan kemudian, Mas Hajidin pernah mempertanyakan tentang fikih-fikiran enggak? Ya.
itu yang kemudian menjadi pembahasan tentang pikiran ini menjadi sangat serius akhirnya. Kenapa? Karena pikiran ini yang menjadikan pusat komando dari semua kegiatan fisik kita, kegiatan tangan kita, indera kita, itu dikomando oleh pikiran. Pikiranlah yang mengambil keputusan, mengambil perintah, dan mengambil larangan dari semua gerak pasukan fisik ini. Anehnya, kalau semua pasukan dari pasukan tangan, pasukan indera itu semua diatur, masuk deh komandanya ini boleh sembarang. Itu kan fatal itu kan. Masalahnya dalam masyarakat pada umumnya sebatas yang bisa saya cermati, ya, mungkin saya juga salah dalam hal ini, itu kita rasa bahwa seluruh kegiatan fisik kita ada aturannya, itu sudah menjadi satu menjadi sebuah refleksi kesadaran kita bahwa iya, gitu kan, Islam mengatur semua itu. Tetapi sembari kita mempunyai cita rasa seperti itu, bersamaan dengan itu kita mempunyai citra yang lain yang justru bertolak belakang. Kita punya citra, punya refleksi, seakan-akan kalau berpikir itu boleh sembarang. Kalau kita melihat tidak boleh sembarang. Kalau kita ngomong itu tidak boleh sembarang. Tapi kalau berpikir seakan-akan boleh sembarang. Ya, itu satu hal yang luar biasa, kontradiktif yang ada dalam cita rasa saya pada saat itu. Kemudian terjadilah mekanisme pertengkaran dalam diri, gitu ya, untuk mempertanyakan itu. Masa sih yang kecil-kecil aja diatur, kok yang besar enggak sih? Masa sih mata aja diatur, tapi kenapa kok pikiran enggak? Padahal yang mengomando mata itu adalah pikiran. Tapi kok lucu ya, pikirannya diatur, tapi komandanya kok enggak sih? Masa gitu sih, gitu. Bertamulah pertanyaan-pertanyaan itu, sampai kemudian ya ternyata gitu ya, bahwa kalau kita cermati ternyata juga di dalam Islam itu apalagi tentang pikiran, hati juga diatur. Apalagi pikiran. Nah, bayangkan kalau hati tidak diatur, hati sembarang, kita boleh sembarang menggunakan hati kita. Apa yang terjadi? Kemudian kita sembarang menggunakan pikiran kita. Apa yang terjadi kira-kira? Itu yang saya akan ulang ingat saja, dan kita masuk ke apa fungsi pikiran. Fungsi pikiran adalah untuk mengetahui, mencerap,